Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwati, NIM 501402522. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana pendidikan matematika. Kali ini saya akan menyajikan tugas dari mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, diskusi kedua dengan topik konsep geometri yang telah ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Hal-hal yang melatar belakangi adanya konsep geometri pertama-tama yaitu catatan yang paling umum diterima tentang asal mula geometri adalah bahwa ilmu pengetahuan ini merupakan bagian dari peradaban bangsa Mesir kuno, di mana luapan tahunan Sungai Nil membuat pemegang kekuasaan saat itu harus terus-menerus memantau ukuran tanah milik penduduk untuk kepentingan pungutan pajak. Malah istilah geometri yang merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani yang berarti bumi dan ukuran, tampaknya menunjukkan bahwa ilmu ini timbul sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan penghitungan luas tanah. Ahli sejarah Yunani Herodotus yang mengunjungi Nil sekitar 460–455 sebelum Masehi menjelaskan bagaimana sistem penelitian geometri dibuat. Bangsa Mesir kuno menggali fakta-fakta berguna tentang pengukuran tanpa perlu membuktikan bahwa fakta-fakta semacam itu dengan proses penalaran deduktif. Beberapa rumus yang mereka miliki hanya mendekati benar, tetapi rumus-rumus itu memberikan hasil-hasil yang cukup dapat diterima untuk kebutuhan-kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada 3 temuan konsep geometri bangsa Mesir kuno, diantaranya 1. Aproksimasi luas lingkaran, 2. Volume piramida pancung, dan 3. Piramida agung. Rumus-rumus yang digunakan dalam konsep geometri oleh bangsa Mesir kuno. Yang pertama, bangsa Mesir kuno menggunakan rumus A sama dengan 1/4 kali A tambah C kali B tambah D untuk menghitung luas dari berbagai bangun segi 4. Akan tetapi rumus ini memberikan jawaban yang cukup benar jika dan hanya jika bangun yang diukur kurang lebih menyerupai persegi panjang. Rumus yang kedua yaitu luas lingkaran. Penulis papirus Rhind menggunakan rumus A sama dengan D dikurang D per 9 kuadrat sama dengan 8D per 9 kuadrat untuk menghitung luas lingkaran. Nilai ini menghasilkan nilai V sama dengan 4 dikali 8 per 9 kuadrat sama dengan 3,1605 yang mendekati nilai 3/7. Rumus tersebut barangkali diperoleh dari penggunaan oktagon sebagai aproksimasi awal terhadap luas lingkaran yang terdapat dalam persegi. Rumus yang kedua adalah volume piramida pancung. Bangsa Mesir kuno telah mengenal rumus volume piramida pancung persegi atau frustum dalam notasi modern sebagai V sama dengan H/3 dikali A kuadrat tambah AB tambah B kuadrat. Mereka pun telah dapat menghitung volume dari piramida persegi yang utuh, yaitu dengan rumus V sama dengan H/3 dikali A kuadrat. Yang keempat, spekulasi tentang piramida agung. Piramida agung di Gizeh dibangun sekitar 2600 sebelum Masehi oleh Khufu atau Cheops. Ia dibangun dengan sekitar 2.300.000 batu berbentuk kubus yang rata-rata beratnya 2,5 ton dan sisi-sisinya 3 kaki
Ketika piramida itu selesai dibangun, tingginya mencapai 481,2 kaki, atau 31 kaki bagian puncaknya sekarang telah hilang. Keempat sisinya memiliki kemiringan 51 derajat 51 menit terhadap tanah, dan alasnya memiliki luas 13 akre. Alasnya berselisih lebih dari 4/2 inci dari panjang rata-ratanya 755,78 kaki. Arah sisi-sisi piramida ini hampir sama tepat dengan titik-titik mata angin dari kompas. Kesalahan yang terjadi hanyalah sebesar pecahan-pecahan dari 1 derajat. Untuk piramida agung ini, setengah dari keliling alas dibagi tinggi hampir tepat sama dengan V, di mana selisih antara kedua nilai V sama dengan 3,141596 dan 2 kali 755,78 dibagi 481,2 itu sama dengan 3,14123 adalah hanya 0,00036, dan luas tiap sisi piramida agung sama dengan luas suatu persegi yang sisi-sisinya sama panjang dengan tinggi piramida itu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.